Lalu orang mulai bilang begini, ini pendeta ini yang satu berdoa mati bangkit, yang sekarang berdoa langsung mati nih, Bang. Jadi kita mau bilang begini ya saudara, apapun boleh kita minta, tetapi keputusan dari Tuhan. Apapun yang kita minta, boleh apa saja, tetapi penentu jawaban adalah Allah sendiri. Karena itu ketika Rasul Paulus tulis ini surat Efesus ini yang baru kita baca ini surat ini ditulis ketika Paulus ada di penjara dan lagi sedikit dia sudah mau dieksekusi, dipotong kepalanya oleh Kaisar Nero. Karena itu pada waktu itu dia berdoa bilang begini, aku berdoa supaya orang-orang Efesus ini, siapa orang Efesus itu? Orang yang pernah dia layani ketika dia melakukan perjalanan yang pertama dan kedua. Dalam perjalanan itu dia mendirikan jemaat di Efesus. Maka ketika Paulus sudah mau dieksekusi mati, dia berdoa, dia tulis surat dengan begini, aku berdoa apa? Dia minta pada Tuhan supaya Tuhan memberikan sesuatu kepada gereja. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang rasul berdoa, dia berdoa yang paling baik. Sama seperti seorang bapak kalau berdoa kasih dia punya anak. Tidak pernah ada yang bapak berdoa kasih anak supaya anak cepat celaka dan mati. Pasti seorang bapak akan berdoa minta yang paling baik ya Tuhan. Demikian juga Rasul Paulus. Waktu dia tulis surat ini, dia minta yang paling baik dari anak. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang Rasul Paulus ini. Pertama, ini yang punya slide di mana? Ya. Pertama, Rasul Paulus berdoa bilang begini, aku berdoa supaya engkau diteguhkan di dalam hatimu, supaya Roh Kudus itu menolong engkau bergumul dan berjuang. Mengapa begitu saudara? Karena ketika kita menjadi seorang percaya, kita tidak sekedar menjadi seorang yang sudah dilahirkan kembali. Ketika kita menjadi orang percaya, kita tidak sekedar sampai pada titik itu. Perjalanan iman orang Kristen itu bukan sekedar dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus menjadi orang percaya. Tetapi itu belum garis akhir bagi perjalanan iman kita. Setelah kita bertobat, setelah kita mengalami pergumulan pelayanan atau juga perjumpaan dengan Tuhan, iman kita itu harus bertumbuh. Dan karena itu kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita menjadi orang Kristen yang berjuang dan tekun di dalam hati kita. Tidak cukup kita menjadi orang Kristen saudara. Tidak cukup lahir dari keluarga Kristen, tidak cukup menjadi orang yang sudah percaya. Tidak cukup. Karena apa? Setelah kita menjadi orang Kristen, kita harus menjadi orang yang bertumbuh secara rohani. Karena apa? Setelah kita dilahirkan Roh Kudus, kita tidak menjadi bahagia. Harus ada perjalanan yang seterusnya, selanjutnya. Menjadi orang percaya itu tidak sekedar sudah mengaku percaya. Tidak. Ada pergumulan-pergumulan selanjutnya. Bapak Ibu, dulu waktu saya masih bujang, pendeta paling ganteng waktu itu. Waktu saya masih bujang, ada yang bilang begini, pendeta, nikah sudah. Saya bilang tidak mau. Lama-lama umur 35 tahun. Orang bilang nanti Tuhan angkat tangan. Setelah saya terima punya istri, habis menikah, ketemulah istri saya. Setelah ketemu istri saya pikir persoalan sudah selesai. Nah, habis nikah, 6 bulan kemudian orang datang bertamu, keluarga datang bertanya dulu, kapan? Saya bilang kapan apa? Mereka bilang kapan punya anak? Saya bilang lu bikin keki di pinggir jalan. Setelah itu kami berdoa, Tuhan tolong kasih anak, Tuhan tolong kasih anak. Dan nikah sudah hampir sekitar 1 tahun, akhirnya Tuhan kasih anak. Istri saya hamil, melahirkan seorang anak laki-laki, sama ganteng menjadi bapak. Habis itu, anak saya
Umur 2 tahun, ulang tahun yang kedua, datang lagi saya punya saudara ke